Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad Khatamil Anbiya wa Habibi Rabbil Alamin Abil Qasimin Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'. Menyamping daripada bagian depan ada tertulis suratul Fatihah daripada basmalah sampai kepada waladdallin amin. Kira-kira apa saja nanti yang dapat kita pelajari daripada dua surah atau daripada suratul Fatihah yang terpampang yang ditulis di sebelah kanan kita atau di sebelah kanan mimbar dan juga di sebelah kiri. Suratul Fatihah secara sempurna. As-salah qasamtu salata baini wa baini abdi wa li abdi ma sa'al. Aku membahagikan salat bacaan kepada hambaku dan kepada para hamba-hambaku segala permintaan yang mereka mohon. Kita pada pagi hari ini pada kuliah duha berada di Masjid Al-Badar. Masjid Al-Badar, masjid yang mengenangkan kita dengan 313 orang daripada pasukan Badar. Masjid yang mengingatkan kita dengan perjuangan dan juga dengan pengorbanan daripada sahabat Nabi yang walaupun serba tidak lengkap dengan persiapannya, tidak lengkap dengan persenjataannya, tidak lengkap dengan peralatan perangnya, dan juga tujuan utama mereka bukan untuk berperang. Tujuan utama mereka tidak lebih daripada untuk mengambil balik sebahagian daripada harta rampasan yang dirampas oleh orang-orang Quraisy daripada tempat kediaman mereka yang berada di tanah suci Mekah. Tapi ternyata antara Ir dengan Nafir, antara keuntungan dengan peperangan, Allah pilihkan peperangan untuk mereka. Serba tidak lengkap, serba tidak cukup, serba tidak ada. Tak ada yang namanya latihan perang, tidak ada yang namanya perlengkapan persenjataan yang serba cukup. Perekonomian di tangan musuh, politiknya di tangan musuh, kekuatannya di tangan musuh, persenjataannya juga di tangan musuh. Jumlah bilangan yang mencapai tidak kurang daripada dalam 1.000 orang. Mari kita ambil pelajaran daripada peristiwa Ghazwatu Badril Kubra yang berlangsung pada 17 Ramadan, hari Jumat 17 Ramadan tahun yang pertama. Bagaimana dengan mereka mampu untuk mengalahkan kekuatan kufur kaum musyrikun yang datang daripada tanah suci Mekah. Tujuan mereka tidak lebih daripada untuk macam seperti kita pergi ke tempat rekreasi, untuk santai, untuk minum, untuk dengan araknya dan juga dengan hiburannya. Tapi ternyata bagaimana dengan pasukan yang terdiri daripada 1.000 orang tadi itu menjadi kocar kacir, tidak mampu bertahan dengan jumlah bilangan yang tidak lebih daripada 313 orang. Ashabu Badrin. Mudah-mudahan tidak hanya dengan kita beriktikaf di Masjid Badar di kampung sini, tapi kita ingin mengambil satu pelajaran dan juga ingin mengambil suatu penghayatan pada masa yang sama untuk kita amati dan juga untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lantunan Ashabu Badrin, lantunan Ashabu Badrin. Salatullah salamullah ala ta'at Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin bibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah
lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ahbabana fillah, jumlah bilangan onta tidak lebih daripada dalam 80 ekor sahaja atau dalam 80-an. Yang ini digilirkan oleh jumlah bilangan tidak kurang daripada dalam 313 orang. Yang sehingga satu ekor onta itu digilirkan untuk 3 orang, 3 sampai kepada 4 orang. Agak-agaknya perjalanan tidak kurang daripada 150 km. Kalau dengan kita dapat giliran pun, berarti dengan kita hanya mendapatkan kira-kira dalam 40 km saja dengan kita bertunggangan, yang selebihnya dengan kita berjalan kaki. Renung sejenak, pengorbanan yang seperti apa? Pengorbanan pada peristiwa Badar itu untuk apa? Apakah kira-kira untuk merebut dunia politik? Apakah kira-kira untuk perekonomiannya? Apakah kira-kira untuk mendapatkan jabatannya, pangkat, harta dan tahta, dan juga dengan wanita? Tidak. Pertarungan yang berlaku pada saat ketika itu adalah dalam rangka untuk membela agama Allah Jalla Jalaluh. Nyawa yang dipertarungkan dalam rangka untuk membela agama. Agama yang kita pertarungkan dalam rangka untuk mempertahankan keselamatan, kesehatan atau politik dan juga dengan dunia kita. Terbalik sungguh. Kaki jadi kepala, kepala menjadi kaki. Bagaimana dengan kita akan mendapatkan aun, akan mendapatkan pertolongan daripada Allah Jalla Jalaluh saat ketika yang sepatutnya kita jadikan sebagai matlamatnya untuk kebahagiaan, matlamatnya untuk masa depan agama. Targetnya adalah agar bagaimana dengan dinul Islam ya'lu wala yu'la alaihi, senantiasa tinggi dan tidak ada yang mengatasinya, tidak yang berada di atas daripadanya. Pengorbanan demi untuk agama, perjuangan demi untuk agama, pertarungan nyawa pun juga pada saat ketika itu demi untuk nyawa. Apakah kira-kira pada waktu peperangan demi peperangan yang berlangsung, apakah itu dengan perang Badarnya, dengan perang Uhudnya, dengan Ghazwatu Bani Mustalik, dengan Ghazwatu Al-Khandaq, atau juga dengan Ghazwatu Hunain wa Yauma Hunainin yang disebut dengan perang Al-Ahzab, itu pada peristiwa tahun yang kelima perang Khandaq, atau dengan Ghazwatu Saqif pada tahun yang ke-8 menjelang tahun yang ke-9. Pertarungan yang dimana dengan mereka tinggalkan segala-galanya, bukan setakat meninggalkan keafiatan, tapi yang mereka pertarungkan itulah kehidupan. Yang mereka pertarungkan kehidupan dalam rangka untuk menegakkan agama Allah Jalla Jalaluh. Yang dengan kita sekarang, kita korbankan masjid, kita korbankan majlis-majlis ilmu, kita tutup pondok-pondok pesantren, kita tutup majlis-majlis zikir dalam rangka untuk menjaga keselamatan. Bukan dengan kita tidak ambil berat dengan keselamatan, akan tetapi dengan kita kena paham dan juga kita kena tahu pengorbanan dan perjuangan yang sebenarnya itu untuk apa saja, untuk litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Jadi dengan kita, karena Allah takdirkan pada pagi hari ini berkumpul di Masjid Badar, Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghammah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala ta'a Rasulillah salatullah salamullah ala
Yasin Habibillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Macam seperti tergamam dengan suasana dan keadaan. Jumlah bilangan pasukan musuh tidak kurang daripada 1.000 orang dengan latihan dan juga dengan senjata lengkapnya. Sementara dengan pasukan daripada baginda Nabi serba kurang dengan persenjataannya, serba kurang dengan pertahanannya. Hanya dalam 2 ekor kuda, hanya dalam 80 ekor onta, hanya dalam beberapa peralatan atau dengan senjata tajam yang mereka miliki. Tapi macam mana dengan keazaman yang kuat? Pada waktu dengan kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Jadi dengan keazaman yang kuat, tulus, ikhlas kerana Allah. Tak ada masalah kalau kekuatan dengan apa adanya. Tidak problem kalau dengan perekonomian di tangan mereka. Tidak ada gangguan apa-apa. Tidak ada ancaman dan cabaran sedikit pun. Kalau ternyata mereka memiliki segala-galanya. Kalau padaku dengan kalian bersama aku, senjata apa yang Nabi kita gunakan pada peristiwa yang berlangsung pada hari Jumat 17 bulan Ramadan tahun pertama Hijriah? Senjata tadarru', senjata doa, senjata munajat, meratap dan menangis di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Allahumma intahlik hadhil fi'ata, ya Allah, kalau kau musnahkan segelintir daripada umatku ini pada tu'bada ba'dal yaum, tidak ada seorang pun yang akan menyembahmu atas permukaan bumi ini. Yang sehingga sekelip mata memandang yang 313 orang mampu untuk mengkucarkan cikat pasukan Abu Jahal, bahkan juga dengan kumpulan-kumpulan daripada sanadidu Quraisyin. Dengan yakinnya Nabi kita mengatakan, situ nanti akan tumbangnya Abu Jahal, situ nanti akan terbunuhnya Umayyah, situ nanti akan terkumbangnya Umayyah bin Khalaf, atau juga dengan Sofwan bin Umayyah. Jadi Nabi kita sebut satu persatu, dengan Utbahnya, dengan Rabi'ahnya, dengan Abu Jahalnya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, persenjataan serba tidak lengkap, persiapan serba tidak cukup. Tapi macam mana dengan baginda Nabi dapat memastikan kepastian yang seperti itu? Nanti di mana dengan Abu Jahalnya, nanti di mana tumbang dengan Utbahnya, nanti di mana tumbang dengan Syaibahnya. Dengan penuh keyakinan kata kaum Ansar dan juga dengan kaum Muhajirun, in khutta bina hadal bahar. Dengar perkataan yang seperti ini, mudah-mudahan terimbas dalam kehidupan kita yang hadir pada pagi duha yang mulia ini. Kalau baginda ajak kami untuk menyeberang lautan inilah khutnahu ma'ak, niscaya kami akan ikut masuk menyeberang bersama baginda. Kira-kira sudah sampai seperti itukah pengorbanan daripada kita? Apakah kira sudah ada pengorbanan? Jangan tanya tentang kita, tanya kepada kerajaan, tanya kepada pemerintahan, tanya rakyat biakbalih dengan semuanya. Apakah kira-kira pengorbanan kita demi untuk agama, bukan demi untuk stadium, bukan demi untuk bola sepak, bukan demi untuk siniman, bukan demi untuk atlet dan juga artis. Pengorbanan yang kita lakukan terhadap agama masih belum setanding dengan pengorbanan yang dilakukan oleh negara-negara Islam untuk atlet dan artis. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini satu reality. Anggaran yang lebih banyak, tapi dapat kira-kira dapat peruntukan dalam berapa juta. Itu pun prosesnya panjang sekali. Tapi kalau jadi pemain bola sepak, jadi pemain badminton, pemain takraw, atau juga pemain tinju, kalau boleh jadi petinju atau tom yam, Masya Allah, tabarakallah, itu akan dapat hadiah, akan mendapatkan pampasan atau mendapatkan fasiliti bermacam-macam yang diberikan oleh pihak kerajaan juga oleh pihak pemerintah. Jadi dahulu dikatakan pada waktu dengan seorang budak kecil pada masa usia belum sampai 8 tahun namanya Musa, dia telah menjuarai, dia telah memenangi pertandingan musabaqah tilawatil Quran di Arab Saudi. Ternyata berapa kira-kira yang diberikan atau peruntukan yang diberikan oleh negara Indonesia, karena dia berasal dari Indonesia,
tak lebih daripada diberangkatkan haji dalam beberapa kupang duit. Sementara dengan pemain badminton saat ketika menjuarai menjadi Johan yang pertama, satu mendapatkan tiket untuk keliling kemana saja secara free dan juga dengan uang tunai pada tiap bulan tidak kurang daripada dalam 8.000 ringgit. Masya Allah, tabarakallah, hafal Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau sudah dapat pergi umrah, kalau sudah dapat haji, dah selesai. Apakah kira-kira macam seperti dengan Husam Hasan pada waktu menjaring gol yang pertama pada kesebelasan Belanda pada dunia tak ingat lagi dah, pada Piala Dunia mungkin dalam tahun 90-an lebih kurang macam tu, Mesir melawan Belanda. Husam Hasan mendapatkan satu buah banglo indah daripada putra Raja Fahad yang bernilai dalam berapa juta. Macam tu kita memberikan penghargaan kepada atlet, macam tu kita memberikan penghargaan kepada seniman, macam tu kita memberikan penghargaan kepada penyanyi-penyanyi dan juga dengan seniman-senimannya, artis dan atletnya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi perjuangan demi untuk agama itu kira-kira siapa yang memberikan peruntukan? Peruntukannya keberanian daripada diri pribadi masing-masing, di mana dengan kaum muhajirun mengatakan kalau dengan baginda mengajak kami untuk menyeberang laut sekalipun tidak ada seorang pun yang terkecuali daripada kami. Nabi kita masih menunggu, masih memperhatikan, ingin mendapatkan ucapan, ingin mengucapkan statement daripada para sahabat Nabi di kalangan kaum Ansar. Jadi kata salah seorang daripada mereka, la'allaka turiduna ya Rasulullah, macam gelagat atau macam keadaan ini sepertinya dengan baginda ingin mendapatkan pernyataan daripada kami. Qala ajal, sebab yang berjanji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perjanjian Aqabah yang pertama dan yang kedua, kami akan membela agama, akan membela dakwah, akan membela Nabi dakwati wal Islam seperti kami membela putra putri, anak keluarga, adik-adik kami masing-masing. Itu perjanjian daripada mereka. Jadi kata kaum Ansar pada saat ketika itu, la naqulu laka kama yaqulu Bani Israel. Kami tidak berkata kepada engkau semacam ucapan daripada Bani Israel kepada Nabiullah Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Pergilah engkau, pergilah kamu, idhab anta wa rabbuk, dengan Tuhan kamu, pergilah Nabiullah Musa dengan Tuhan Nabiullah Musa untuk berperang. Kami di sini menjadi pemerhati. Walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna inna ma'akuma muqatilun. Akan tetapi pergilah engkau dengan Allah Jalla Jalaluh untuk berperang memerangi mereka. Kami akan ikut serta berperang dengan baginda. Ini pernyataan daripada kaum Ansar. Ada tak kira-kira semangat semacam itu? Kalau seandainya buku itu ada tulisan apa? Kosong lah. Kosong ya. Oke, tak apa. Jadi ada tak kira-kira semangat juang, semangat ilmu, semangat zikir, semangat dakwah yang seperti itu dengan kita-kita. Bukan hanya cabarannya kepada kedudukan, bukannya cabarannya itu kepada keuangan, bukannya cabarannya kepada kesehatan, tapi cabarannya itu kepada keselamatan, kepada nyawa, sehingga sampai mereka pertarungkan nyawa mereka. Api muqaddimah TM yang berada pada barisan yang pertama itu adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya untuk karena duit, mereka sudah tawarkan duit kepada baginda. Kalau hanya untuk jabatan, mereka sudah tawarkan kepada baginda untuk menjadi Raisur Ru'asa Malikil Muluk, raja kepada segenap raja-raja. Tapi ternyata yang Nabi kita targetkan itu agar bagaimana kalimat Allah Jalla Jalaluh, kalimat la ilaha illallah itu akan sampai ke negeri kita, akan sampai ke Nusantara, akan sampai ke negeri Cina, akan sampai ke segenap pelosok dunia.
Tak kisah kalau sampai dengan aku diusir daripada tempat kediamanku. Tak kisah kalau sampai aku berpisah dengan adik-adik dan juga dengan sanak saudaraku. Tak kisah aku meninggalkan tempat yang paling aku cintai. Ya Makkah innaki la habbul biladi ilayya. Hei Makkah, kau merupakan negeri, merupakan negara yang paling aku cintai. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu. Kalau bukan karena masyarakat warga kampung mengusir aku keluar, niscayalah aku tidak akan meninggalkan kamu. Itu pengorbanan. Samping rumah ada masjid, ada tak pengorbanan untuk meninggalkan kain selimut, ada tak pengorbanan untuk meninggalkan katil, ada tak pengorbanan untuk meninggalkan rumah, ada tak kira-kira pengorbanan untuk meninggalkan keluarga dalam rangka untuk memenuhi seruan salatu khairum minan naum. PKP, masjid ditutup. Kalau seandainya dekat masjid, depan pintu masjid ada uang 10.000, kira-kira PKP masih jadi alasan juga kah? Atau dengan kita tetap kita pergi untuk kita ambil beg kita ketinggalan di situ, handphone je. Tak banyak mana, harganya setakat 300-600 ringgit, kita sanggup patah balik untuk kita ambil handphone tadi itu. Ada corona tuh di dalam masjid. Tak kisah corona. Ada belakang situ, belakang sana. Baik kita ada di sini, masuk kita ke masjid. Berarti alasan kita ada COVID-19 di dalam masjid itu tidak amanah dan juga tidak jujur. Amanah merupakan yang terpenting dalam kehidupan umat beragama. Amanah merupakan yang terpenting dalam kehidupan manusia. Amanah merupakan yang terpenting sebab dia merupakan salah satu daripada sifat para nabi-nabi dan rasul. Di antara daripada 4 sifat daripada para nabi-nabi dan rasul itu adalah al-amanatu. Sebelum nabi kita dikenal dengan keberanian beliau, sebelum nabi kita dikenal dengan ketabahan beliau, sebelum nabi kita dikenal dengan kebijakannya beliau, sebelum nabi kita dikenal dengan kepemurahan dan juga dengan sifat-sifat mulia lainnya, nabi kita mendapatkan julukan sebagai Al-Amin, manusia yang paling amanah, manusia yang paling jujur. Kalau seandainya yang memerintah atau juga yang diperintah, kalau seandainya atasan dan bawahan sudah tidak amin, sudah tidak amanah, sudah tidak jujur, pantadhirus sa'ah, maka nanti kalah kehancuran wal iyadu billah. Mudah-mudahan dengan pengorbanan daripada mereka-mereka daripada Ashabul Badrin yang satu persatu menunjukkan keberaniannya dan juga kesiapsiagaannya untuk menegakkan kebenaran pada peristiwa Badar, pada peristiwa Uhud, bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lebih daripada 80 kesan tombak, kesan daripada senjata tajam. Tetap saja jika mereka tampil maju ke depan dalam rangka untuk membela kebenaran. Jauh betul pengorbanan yang kita lakukan sekarang ini dengan pengorbanan Ashabul Badrin radhiyallahu taala anhum, yang sehingga dengan kita tidak heran kalau pada tu malaikat Jibril menyatakan kepada baginda Nabi, Syahadatullah, pertanyaan ditanyakan seperti ini. Jadi bagaimana kira-kira menurut kalian, bagaimana kira-kira menurut kalian, menurut kamu ya Rasulullah atau menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pasukan Ashabi Badrin? Jadi Nabi kita mengatakan sebaik-baik pasukan, kami juga di kalangan para malaikat yang terbabit. Jumlah bilangan malaikat yang ikut pada perang Badar pertama bi'alfin minal malaikati musawwimin, kedua bisalasati alafin, yang ketiga bikhamsati alaf, daripada 1000 menjadi kepada 3000, daripada 3000 menjadi kepada 5000. Sebagaimana Ashabu Badr merupakan yang teristimewa, merupakan yang terbaik dan juga merupakan yang mulia di sisi Allah Jalla Jalaluh. Di kalangan para malaikat Allah pun juga seperti itu. Kenapa? Pada waktu mereka berhadapan dengan musuh itu dalam suasana dan juga dengan persiapan yang serba tidak lengkap. Tapi munajat tak apa ke sana, mudah-mudahan boleh dengar. Habis nak berjalan
Jalan sekejap nak tunjukkan kepada kita di sini dalam pandemi COVID-19 yang tidak selesai-selesai, hampir sudah 2 tahunan, kita sudah masuk pada tahun baru 2022 sampai kepada dekat-dekat bulan 2 nanti, berarti sudah sampai 2 tahun tak selesai. KKM tidak berhasil, kerajaan tidak berhasil, negara Islam tidak berhasil, Arab Saudi tidak berhasil, semuanya tidak ada yang berhasil. Tidak akan mungkin dengan kita mampu untuk mengatasi problematika hidup, tidak akan mungkin dan kita akan meraih suatu kemenangan kalau hanya dengan setakat scan tuh dengan suhu badan, scan My Sejahtera, patuh SOP, diancam kalau dengan kita tidak patuh kita akan dikenakan saman. Itu belum mampu untuk mengatasi problem yang sedang kita hadapi. Kira-kira kekuatan yang seperti apa? Apakah dunia ini miliknya Jepun? Apakah dunia ini miliknya Amerika? Apakah dunia ini miliknya kita? Dunia dengan segala isi-isinya itulah miliknya Allah Jalla Jalaluhu. Inna lillah, kita semuanya miliknya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya kita akan kembali. Ada di antara daripada dunia kita yang terambil sebelum kita meninggal, ternyata sudah diambil. Kalau kita tidak ditinggalkan oleh dunia, kalau kita tidak ditinggalkan oleh kesehatannya, kalau kita tidak ditinggalkan oleh keamanannya, pasti kita akan tinggalkan segala-galanya. Itu dengan kematian kita nanti. Tengok, mudah-mudahan yang sembahyang di saf-saf yang pertama, atau paling tidak kepada sesiapa saja yang mundar-mandir datang ke masjid ini, tengok tulisan yang terpampang di sebelah kanan, di sebelah kiri, suratul Fatihah. Hamzah ada mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf Tuhan Kursi, Tuhan Imam, degil sedikit, Allahumma sholli ala sayyidina pelik banget. Tengok sini nih untuk mengatasi pandemi COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Jangan sebut nama pribadi, jangan sebut nama organisasi, nama kerajaan, nama politik, nama pekerjaan, nama apa saja. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan juga yang Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Lillah, segala puja dan puji bagi Allah, Sang Pencipta semesta yang Maha Pengasih dan Penyayang. Maliki yaumiddin, yang berkuasa pada hari pembalasan. Kalau Allah yang berkuasa pada hari pembalasan, bagaimana kira-kira dengan kita di dunia? Dunia tidak ada apa-apanya kalau tidak dibandingkan dengan akhirat. Sebesar dunia, semewah dunia, seagung dunia, sekaya dunia, seperkasa dunia, tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya kalau dibandingkan dengan akhirat. Ini tak boleh diletak di mikrofon situ saja, letak atas speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ya Allah ya Rahman Rahimin. Maliki yaumiddin. Lepas Maliki yaumiddin, masa kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berfirman, Hamdani abdi, hamba telah menyanjung dan memuji aku. Kita baca Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Allah menyahut, asna alayya abdi maliki yaumiddin. Buat pengakuan dulu. Allah yang membuat pertanyaan kepada kita nanti. Semua raja-raja terkumpul, penguasa-penguasa terkumpul, koprat-kopratnya terkumpul, salatinnya terkumpul, agung-agungnya terkumpul. Limanil mulkul yaum. Siapa yang berkuasa pada hari ini? Semuanya senyap, Namrudnya senyap, Fir'aunnya senyap, yang agung senyap, raja senyap, sultan senyap, perdana menteri senyap, gubernur senyap, presiden sebanyak. Diam, tidak ada sepatah kata pun daripada mereka, karena tidak ada yang menyahut. Lillahil wahidil qahar, milik Allah yang maha perkasa. Kalau Allah maha memiliki akhiratnya, maha perkasa dengan hari pembalasan, apa kalau tidak maha perkasa dengan dunia yang dengan sorak-sorak daripada di surga saja dan memiliki kekayaan di dalam akhirat atau di hari akhirat macam 10 kali ganda dunia kecil, sungguh kecil. Kalau
Kalau dibandingkan dunia ini dengan kursi saja, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh, kursi Allah yang sanggup untuk meliputi langit dan bumi. Maka seperti setrika cincin kita lemparkan, kita balik cincin di gurun Sahara yang luas. Kira-kira seperti apa nilainya cincin kalau dibandingkan dengan gurun Sahara yang luas? Seperti itu perbandingan dunia dengan kursi. Macam itu juga perbandingan antara kursi dengan arasy Allah Jalla Jalaluhu. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Jadi pada waktu kita baca Malik Yaumiddin, Allah berfirman, Ana Maliku Yaumiddin, akulah yang menguasai, yang berkuasa pada hari pembalasan. Tengok di sini. Yang pertama na'budu, yang kedua nasta'in, sebelum kita meminta. Sudah kita ikuti panduan daripada pakar, kita sepakat bacanya. Mungkin ada di kalangan orang-orang yang pemerintah tidak membaca, dibaca tapi tidak dihayati, dihayati tapi tidak paham, atau dibaca tapi tidak paham, paham tapi tidak dihayati, dihayati tapi tidak diamati, diamati tapi tidak diamalkan. Ini yang menyebabkan kita senantiasa selalu diincar-incar, diperhatikan oleh musibah dan juga oleh malapetaka. Terlebih dahulu bodoh nyatakan kita menyembah Allah. Kalau kita tidak menyembah, kalau masih ada yang meninggalkan kewajiban, kalau masih ada yang tetapi dengan kemungkaran, selama dengan kita na'bud, selama dengan kita la na'budu, bukan na'budu, bukan najis seorang, bukan guru seorang, bukan syahidudin seorang, bukan sidurin seorang, bukan timang seorang, na'budu semuanya. Raisan wa mahrusan, hakim dengan mahkumnya, mudir dengan mudiriannya, semuanya na'budu. Di sini harus ada atlet, di sini harus ada yang di Pertuan Agung, di sini harus ada sultan, di sini harus ada raja, di sini harus ada menteri. Kalau menteri di kementerian saja, tapi tidak na'bud dengan na'budu dengan nasta'in, pertolongan tidak akan datang. Ini rumusannya, na'budu hanya kepada Kau. Kami itu atlet termasuk di situ. Artis yang ada, anak-anak muda, anak-anak remaja yang sudah dewasa, makji-makjinya, Pak Alungnya, Pak Aktifnya, hijaunya, birunya, oranye, PN dengan PS-nya tidak terkecuali na'budu. Kalau tidak na'budu secara beramai-ramai, kita tidak mendapatkan nasta'in daripada Allah. Na'budu hanya kepada Kau kami menyembah, hanya kepada Kau kami memohon pertolongan. Mohon dulu pertolongan baru ya Rabb, baru kita berdoa ihdina, bimbinglah kami. Sebelum dengan ihdina kita kena ibadah, sebelum dengan kita memohon pertolongan kita kena ibadah, sebelum dengan kita memohon permintaan kita mohon bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus bukan yang ada ancaman coronanya, jalan yang lurus bukan yang ada kezalimannya, jalan yang lurus tidak ada pelacurannya, tidak ada perjudiannya, tidak ada kasbarnya, tidak ada ganteng kalernya, tidak ada bukit bintanya, tidak ada lorong haji tayyibnya, yang tidak ada kemaksiatan. Baru dengan kita memohon as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang akan membawa kita ke dalam surga, jalannya para nabi-nabi dan rasul, asy-syuhada'i was-shalihin, wa hasuna ulaika rafiqa, hasuna ulaika bagus sohbah kita dengan mereka, kebersamaan kita dengan mereka, dengan para nabi-nabi dan rasul. Sebab jalan yang ini saja yang akan membawa kita masuk ke dalam surga. Tadi pulang kembali setelah kita sampai ke sini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Allah sahur, hada baini wa baina abdi, ini sempatan antara aku dengan hambaku atau dengan hamba-hambaku. Ini nun yang di sini nih, yang walaupun di Pertuan Agung, yang walaupun dia presiden, yang walaupun dia raja kepada segenap raja, yang walaupun dia menteri kepada segenap para menteri, namun di sini akan membuat orang jadi tawafu, akan membuat manusia jadi rendah diri. Kalau hanya dengan kita, dengan kerajaan yang kita miliki, terus kita berdiri di hadapan Allah, iyyaka a'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau aku menyembah, hanya kepada Engkau aku memohon pertolongan. Allah jawab, awas kamu. Nabi pun tidak sah kalau dengan a'budu. Para sahabat semuanya pun juga tidak boleh dengan a'budu. Kumpul
Al-Aqtab, Al-Ghaus, An-Nujaba, Al-Abdal, Al-Autad pun juga tidak boleh dengan na'budu, harus dengan na'budu. Kalau dengan na'budu berarti kita semuanya. Dengan semuanya berarti tidak sah salatku kalau aku tidak menyebut na'budu. Kalau aku tidak menyebut na'budu, kalau aku tidak menyebut nasta'in, tidak boleh secara individu. Kalau macam itu berarti tanpa perantaran mereka ibadah kita jadi tidak sah. Tanpa dengan perantaran mereka ibadah kita tidak akan diterima. Itu yang menjadi asbab kenapa dengan kita boleh duduk bersama, kenapa kita santun, kenapa kita sabar, kenapa kita tawadhu, kenapa kita ramah, kenapa kita baik, praktis, bagus. Hanya jawatan saja berbeda antara atasan dengan bawahan, tapi dengan penuh tawadhunya yang di atas hormat dengan yang di bawah, yang kaya raya hormat dengan orang-orang miskin. Mereka lahu daulah akan punya pemerintah nanti pada hari kiamat. Ittakhidhu lahum yada, berjasa baiklah kalian dengan mereka, sebab mereka adalah bagian daripada kumpulan yang menyebabkan ibadah kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita meminta keselamatan, meminta kesejahteraan, selamat daripada banjir, selamat daripada corona, selamat daripada musibah, selamat daripada bencana, selamat daripada tanah longsor, selamat daripada gempa bumi. Sebab na'budu dengan nasta'in terlebih dahulu. Sekarang na'budunya tidak ada. Kita sudah tidak lagi mempersembahkan atau sudah tidak lagi melaksanakan amal ubudiyah yang sebenarnya atas matlamat dan tujuan kita diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluh di kalangan orang-orang tua. Ramai yang tak sembahyang di kalangan makcik, ramai yang tak sembahyang. Ini belum lagi cerita tentang durhaka, belum lagi cerita dengan silaturahim. Renung, orang baik nih semuanya, orang baik nih semuanya. Ini semuanya orang-orang soleh, semuanya orang-orang saleh. Di zaman sahabat, semuanya para sahabat, semuanya orang-orang yang telah mendapatkan jaminan syurga daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersama mereka penangkal musibah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum aw liyu'adzibahum wa anta bihim mu'adzibahum atau liyu'adzibahum wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta bihim, dan Allah tidak akan menyiksa dengan aniaya menurunkan musibah kepada mereka. Wa anta bihim, saat ketika engkau ada bersama mereka. Itu penangkal dengan baginda yang ada pada saat ketika itu, yang dengan adab tidak akan menimpa kepada umat, yang dengan musibah tidak akan pernah akan ditimpakan kepada mereka kalau pada itu dengan Nabi kita masih hidup, selepas Nabi kita meninggal dunia. Wahum yastaghfirun, selama dengan kita masih beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Jalla Jalaluh. Nabi kita bersabda dengan lantangnya. Kejadian di zaman bagi Nabi dengan Nabi kita sendiri, kejadian yang kedua dengan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya mengingatkan, aku memohon, aku meminta, kalau ternyata ada di kalangan daripada kalian yang memutus tali silaturahim, yang durhaka kepada mak dan ayah, berembus. Betul, berembus. Berembus, betul. Berembus daripada tempat ini, keluar kamu daripada masjid ini, keluar kamu daripada majlis ini. Padahal tuh kira-kira tuh dengan siapa? Semuanya para sahabat. Semuanya yang sudah mendapatkan jaminan surga. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, yang telah mendapatkan ridha daripada Allah radhiyallahu anhum wa radu'an, telah mendapatkan restu, telah mendapatkan keampunan. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Itu kepada ahli Badar, buat, lakukan apa saja yang kalian mau, aku telah memberikan keampunan kepada kalian semuanya. Ternyata Nabi kita tahzir, Nabi kita peringatkan agar keluar, agar berembus orang yang durhaka kepada mak dan ayahnya, atau orang yang memutuskan tali silaturahim. Satu saja menyebabkan doa akan tertolak. Nabi kita bersabda, tidak akan diperkenankan doa seseorang, kita tidak akan mendapatkan rahmat daripada Allah
kalau pada waktu terdapat satu orang saja yang memutuskan tali silaturahim? Ada dalam berapa ramai di zaman kita, ada berapa ramai di alustarnya, ada dalam berapa ramai di kedahnya, ada dalam berapa ramai di istananya, ada dalam berapa ramai di kementeriannya, ada dalam berapa ramai dalam pemerintahannya, ada dalam berapa ramai dengan rakyatnya, ada dalam berapa ramai di kalangan tuk guru, maulana dan juga dengan bapak-bapaknya. Pelanggaran yang kita lakukan, pelanggaran yang dimaksud itu ikut keadaan diri pribadi masing-masing. Na'udzubillah, pernah habis sebutkan pada beberapa waktu yang lalu, jangan sampai dengan kita mewaspadakan orang ramai. Hati-hati, jaga-jaga, dipatuhi, mengelak. Mari kita bersama putuskan mata rantai COVID-19. Tapi yang menjadi asbab datangnya musibah itu daripada orang yang bercakap itu sendiri. Na'udzubillah. Kalau daripada kementerian itu sendiri, waliyadzubillah. Kenapa? Karena tidak mematuhi dengan aturan yang kita baca sebanyak 17 kali pada tiap hari. Iyyaka na'budu. Dalam berapa ramai di kementerian-kementerian yang tidak salat. Iyyaka na'budu. Dalam berapa ramai di anggota-anggota parlemen di Indonesia, lebih dari 500 orang. Jumlah bilangan mereka gabungan antara sebutan di sana Majlis Sya'ab dengan Majlis Syura, sana sebutannya DPR dengan MPR. Gabungan tersebut dengan anggota parlemen lebih daripada 500-an. Ada dalam berapa ramai yang durhaka, ada dalam berapa ramai yang mencabar Allah dan juga yang mencabar agama, dalam berapa ramai yang khianat, ramai yang berdusta, ramai di kalangan yang menipu rakyatnya. Kira-kira akan ditolong Allah tak kita kalau pada itu amanah sudah terabaikan seperti itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada pagi hari yang mulia ini tetap kami ya Allah menaruhkan harapan setinggi-tingginya, mutawassilin dengan bertawassul kepada ashabi Badrin yang 313 orang. Angkanya cantik, 313 orang yang satu persatu telah mendapatkan jaminan surga daripada Allah Jalla Jalaluh. Jadi kita tadi dapat melihat di antara daripada pengorbanan yang mereka lakukan, mereka berkorban demi untuk agama, bukan masjid dikorbankan demi untuk nyawa dikorbankan demi untuk agama. Prasanta ini pengorbanan yang sebenarnya. Maka pada saat ketika agama kita letakkan pada posisi yang di atas, litakuna kalimatullahi hiyal ulia, kemenangan, kesejahteraan, ketentraman, taufik hidayah, petunjuk dan inayah akan selalu bersama kita. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil ali rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah lil badri ya Allah. Syekh Ahmad Rifat Basha atau Syekh Abdurrahman Ra'fat Basha dalam mukadimah beliau pada waktu beliau menulis Suwarun min Hayati Sahabah, gambaran sederhana, gambaran tentang kehidupan daripada para sahabat. Jadi kata beliau, habli, ya Allah aku memohon kepadamu, hibahkan aku, berikanlah aku. Habli, serahkanlah aku, hibahkanlah aku kepada salah seorang daripada mereka. Maksudnya serahkan aku kepada salah seorang daripada ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau pada itu dengan kita inginkan
suatu jabatan, suatu kedudukan, suatu kemuliaan di dunia dan juga di akhirat, fastamsik bi ahlil hasab in aradtal wusul ila ahlil maratibil ula. Kalau kita ingin sampai kepada martabat yang tinggi, fastamsik bi ahlil hasab, maka dengan kita bersohbah, bersamalah dengan orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi. Allah, karena dengan Dato' Wahab akhirnya pada pagi nasi naik Mercedes S-Class 450. Bukan tak nak beli, tapi duitnya tak cukup. Sebab harganya dalam 600 ke 800-an ribu RM. S-Class. Kalau I-Class yang hak 250 itu masih dapat lagi dalam 480-an. Tapi kalau S-Class yang 450 macam yang Abi naik baru pagi tadi itu harganya dalam 600 sampai pada 800-an. Macam mana boleh naik kereta hitam tadi itu karena ada ahli hasab, karena ada yang punya namanya Dato' Wahab. Baru nempel saja, baru kenal sikit, tak kenal manapun dengan beliau, tapi sudah terjalin hubungan sejak pada beberapa tahun yang lalu. Pada masa pondok pesantren yang bakalan akan kita kunjungi nanti, dikatakan katanya Abi pernah datang ke situ baca doa, tapi pondok tahfidnya sudah jadi. Hanya sekat macam itu saja, bukan adik-beradik, tak ada hubungan darah, tak ada hubungan nasab, tak ada hubungan keluarga dengan Tuan Imam. Tapi nampak gaya nih bakalan selepas kuliah nih kita ada makan. Rasa-rasanya lah. Kalau dengan kita tidak kena siapa-siapa, kita kena belajar sendirilah. Terserah suka pilih, tapi kena keluar daripada poket. Nasi kerabu kah, nasi dagan kah, nasi lemak kah, cepati kah, lambati kah, sanai kah. Kalau tak bayak, tak boleh. Kena bayak dulu. Tapi pada waktu kita kenal dengan imam masjid, pada waktu kita kenal dengan sesiapa, kenal dengan ni haji asal tu, masalah makasih layan kawan-kawan. Begitu kawan-kawan pastikan dulu anak batu makan semuanya. Ini tak makanan didangkal langsung ngam. Allahumma barik lana, Allahumma baca, Allahumma jadi minasyaitan, salah baca doa lagi. Kawan-kawan masih ada lagi yang belum makan, masih ada kawan-kawan yang belum sampai. Jadi pastikan aja, asal perhatikan datang awal tadi tu. Habis ajak makan sekali tanah. Rupa-rupanya kawan-kawan santri Tapakot masih belum terkumpul lagi, masih belum sampai lagi. Kami tadi pagi muslimat makan, ini cerita merapu sedikit. Tak ada apa-apa lah, kami makan nasi hummus. Nasi hummus ini jarang-jarang ada dijual atau tak ada dijual langsung. Poseng saja Alostar Kedah semuanya KL, semuanya tidak ada yang namanya nasi hummus. Nasi mandi insyaallah kita boleh dapat. Nasi badrut kita boleh dapat. Nasi kapsah insyaallah kita boleh dapat. Hadromor kita boleh dapat. Lazid Hadromor kita boleh dapat. Dan juga dengan Tad Hadromor di Gombak kita boleh dapat. Bahkan Melayu Mod pun kita boleh dapat. Tapi nasi yang kita makan pagi itu namanya nasi hummus itu susah dapat. Abi dah booking sejak 3 minggu yang lalu. Jadi kata Abang Long, Pak Long, nanti Abi makan lagi ke rumah. Abi kata dengan syarat buatkan nasi hummus. Makanya dalam kereta tadi itu Haji Zul nampak pelik. Abi tanya, ni pagi ni kami bakalan makan nasi apa? Kenapa tanya macam tu? Tak malu kah? Kedah. Tak malu, Bapak dah janji dah sebelumnya buatkan nasi hummus. Kita pandai makan, pandai, tapi buat tak pandai. Salat tabarakallah sedap. Cair liur yang tak pergi tadi itu. Teringat nak datang juga. Kami tak bawakan. Sebab kami pun ramai untuk kami pun baru cukup tu semuanya. Masyaallah tabarakallah. Jadi satu dulang besar. Syekh Aminuddin, buang-buang waktu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kesimpulannya bukan buang-buang waktu. Kesimpulannya di akhirat pun macam tu. Kalau nak nanti bersama dengan para sahabat dan tabi'in, kalau nanti kita nak bersama para nabi-nabi dan rasul, maka ambil gaya hidupnya anjing ketmer. Anjing tak ada akal, tak mukalaf, tidak ada sebutan akal balik, tapi punya pendirian atau juga punya sikap bijak. Di mana pergi Ashabul Kahfi yang 7, anjing ikut. Ashabul Kahfi dakwah, anjing ikut. Ashabul Kahfi dikucilkan, anjing juga ikut. Teraniaya
karena sedang berhadapan dengan pemerintahan zalim dan diktator pada saat ketika itu. Anjing kitwir yang tidak mukalaf masuk surga nanti pada hari kiamat. Nah begitu, nih pelajar ramai. Jadi minta izin kepada tu guru, minta izin kepada ustadz, di mana ada pengajian-pengajian, di mana ada adakan majelis-majelis zikir, jangan tidak ikut serta, jangan tidak hadir. Tak kisahlah kita duduk di pojok sana tuh di pinggir situ, tak kisahlah ngaji sambil mengantuk, sebab memang kita kaki ngantuk, tak kisah sangat, tapi jangan berbual-bual lah, jangan main handphone lah, supaya nanti kalau pada saat ketika Allah berikan keampunan kepada mereka, kita diantara daripada terkumpul, malaikat tidak komplain karena dengan perilaku kita memang layak untuk kita bersama mereka. Jangan terperanjat pada waktu kita mendengar hadis yang diriwayatkan, almar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama kumpulan yang dicintainya. Jadi kalau kita dengan rentak anggota, kita udah buktikan setelah 61 tahun sudah dapat kita pastikan 61 tahun, 55, Tuan Imam 55, pengungsi ada agak-agak 50 lebih, 61 lebih, 58 tambahlah salah sikit. 55 tambah 3 jadi 58, 61 kurang 3 tolak 3 jadi 58 juga. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Kira-kira mampu apa mulut kita? Nih pelajar tadi itu pada waktu kami kasidah, ikut kasidah juga tak tadi itu. Pada subuh tadi itu kalau salat berjamaah ada amin tak dengan mulutnya? Tak ada. Kita sudah tak larat untuk beribadah. Waladhdallin. Yang nyaring itu azimnya. Amin. Hal lain nyaring juga lah. Dia cukup memadai. Ramai pagi tadi itu di Masjid Darga. Boleh dipastikan hanya dalam 20% saja yang menyaringkan. Bukan yang mengaminkan saja. 3 khususiat. 3 pemberian khas daripada baginda kepada umat. Nabi kita bersabda 3 pemberian khusus kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1, amin. Yang kedua, sal. Yang ketiga adalah ucapan assalamualaikum. Ketiga-tiganya kita abaikan. Buat statistik. Tiap masjid pada tiap salat maghrib, isya, subuh, ramai mana yang mengaminkan bacaan Fatihah seperti nyarinya Nabi kita mengucapkan amin. Allah. Ada gaung, ada gemak. Allah. Tuh Masjid Nabawi bergaung. Amin. Malaikat, para sahabat, bagi Nabi tidak terkecuali idza qala waladhdallin qala ma dan bisa tahu amin. Apabila Nabi kita membaca waladhdallin qala ma dan bisa tahu, Nabi kita menyahut dengan menyaringkan suara amin. Boleh dipastikan untuk seluruh Nusantara atau di Malaysia secara khusus 80% semuanya tidak menyaringkan amin dalam bacaan Fatihah imam. Kadang-kadang imamnya pun tak mengaminkan juga. Imam tunggu makmum mengaminkan. Ayo pastikan saja, balik saja ke Matin, balik saja ke masjid, balik saja ke surau. Insya Allah boleh dipastikan yang nyaring dengan amin itu siapa? Paling anak-anak santri yang selalu dimarahi sama Syekh Nuruddin saja. Kalau tak amin nyaring, udah tak ikut, balik aja, balik podo. Kan begitu tuh kena marah. Kadang-kadang tengah orang ramai pun juga kena marah. Mana aminnya? Pengecut di pondok. Amin. Di masjid. Amin. Tadi tengok pengorbanan seperti apa? Tinggalkan kampung halaman. Bukan untuk mendapatkan duit, bukan untuk mendapatkan jawatan, tapi untuk mempertarungkan nyawa. Tengok pengorbanan daripada mereka yang sampai kehilangan telinga, daun telinga atau kuping hanya dalam rangka untuk mendapatkan talaki riwayat daripada hadis-hadis Rasulullah. Tengok pengorbanan mereka seperti apa, bukan 1, 2, sampai tidak ada ukuran 4 jari yang terselamat daripada sentuhan senjata tajam.
pada Sayyidina Khalid bin Walid, sampai di kemaluan pun ada yang terkesan daripada bekas kena tompak atau juga dengan senjata tajam. Itu pengorbanan daripada mereka dahulu. Amin. Yang pertama coba dihidupkan. Sebab kenapa? Sebab di situ tadi itu, karena kita tidak mengaminkan doa daripada imam, akhirnya nasta'in, Allah tidak dengar. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, Allah tidak kabulkan. Kenapa? Sebab macam seperti kita meminta tidak serius. Seperti dengan kita ya bagi tak masalah sangat, yang penting rumahku tidak banjir, yang penting kau tidak kejakitan COVID-19, yang penting aku sehat afiat. Kalau seandainya mana-mana saja, baik itu atas nama organisasi, atas nama kementerian, atas nama kerajaan, tidak mendapatkan bimbingan ihdinas siratal mustaqim, maka segala kebijakan daripada mereka akan menistai agama dan juga akan mempersulit dan juga mempersusah kehidupan orang ramai. Yang pertama amin, yang kedua assalamualaikum. Tadi Abi tidak ulang-ulang karena kalian ada di depan. Tadi Mas Abi ucapkan assalamualaikum, jawab tak? Jawab. Nyaring tak? Assalamualaikum. Jujur saja, jawab tak assalamualaikum? Nah, jangan dusta pula. Jangan tasawuf siapapun yang bagi salam. Kalau tuanku bagi assalamualaikum, waalaikumsalam tuanku. Kalau pada yang bagi salam tu daripada saudara kita mana saja, tak ada permit, tak ada duit, orang miskin, bos assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bukan adik beradikku, dia bukan sanak saudaraku, tapi dia doakan kesejahteraan dan keselamatan untuk kamu. Selamat kita daripada COVID-19. Kalau keluar daripada 41 mulut atau 40 mulut yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, 40 mulut pasti akan ada salah satu daripada mereka kekasih Allah Jalla Jalaluhu. Selamat. Jadi ini yang kaki merokok, yang tak boleh berhenti merokok, selalu salam orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pernah pada suatu ketika saya bagi arahan macam itu kepada pelajar. Pelajar, alhamdulillah syukur tak ramai mana, baru dalam 50-an. Jadi akhirnya Abi tiap menyalami mereka salami Abi. Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. 50 yang disalami, 50 bagi salam. Abi pun terpaksa, bukan terpaksa, memang sewajibnya Abi mengucapkan waalaikumsalam. Balik ke Pondok An-Nur, ada di sana dalam 200-an ke 150 orang ikhwan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa kita begitu mudah menjawabnya? Sebab orang tadi itu ucapkan salam sejahtera, salam bahagia, salam selamat, salam satu Malaysia dulu, salam sekeluarga Malaysia saudara. Waalaikumsalam. Kamu juga sejahtera, kamu juga selamat. Kalau kita saling doa mendoakan sejahtera dan selamat, takkan Allah tak bagi kita selamat daripada COVID-19. Kalau tidak kita takut terus-terusan. Tuh kerajaan takut nak tambah dos ketiga. Semalam itu diumumkan, ya Allah, sudah menggigit lututku. Kalau tambah dengan penggemar, penggalak, kalau tambah dengan penggalak, duitnya menggalakkan tidak kurang daripada dalam 3, 4, 5, 6 bilion. Kemudian juga ancamannya juga cukup menggalakkan. Sebab kita tidak tahu tentang kesehatan kita. Apakah tubuh kita ini daripada tubuh yang boleh menerima vaksin yang ketiga atau tidak. Kalau tak boleh, lumpuh. Kalau tak boleh, sakit-sakit. Kalau tak boleh, mampus. Kita masih nak hidup lagi, kita tak nak mati cepat. Orang yang sudah ambil 2 vaksin, 2 dos pun ternyata pun juga positif. Tetap juga pakai mask. Yang tak ambil masknya 1, yang ambil masknya 3. Tapi ternyata positif juga. Coba tanya aja yang positif tuh, tanya aja yang mati itu. Sudah ambil dos atau belum? Banyak yang sudah ambil. Jadi kita tak nak kalau sampai Allah biarkan kita. Jadi kita inginkan kementerian ambil ibrah, berkempen semuanya, menteri-menteri, raja-raja, tidak terkecuali dengan Jiki, dengan menteri kesehatan, sebut Jiki, Jamil Khair, KJ, menteri kesehatan.
juga iyyaka na'budu, pastikan start di KKM semuanya na'budu. Pastikan tidak ada yang tinggalkan salat. Pastikan tidak ada yang terbabi dengan riba. Pastikan tidak terbabi dengan durhaka kepada mak dan ayah. Kemudian baru nasta'in. Insyaallah. Ihdina. Amin. Amin. Dua yang terakhir, salam jangan pernah diabaikan. Sebab pada masa kita mengucapkan salam kita akan selamat. Yang ketiga pun juga kita abaikan. Wassafu sofu kasupu fil malaikati di hadapan Allah. Dan kita pesankan kepada kita buat saf barisan seperti saf para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saf kita renggang. Salaman sudah tidak ada. Silaturahmi sudah tidak berlangsung. Kenapa? Sebab adik-beradik kita tak persilakan sampai ke tapi nenek. Kalau adik-beradik kita tak ambil 2 dos, kita tak bagi dia masuk ke rumah kita. Ada yang berbuat macam tu. Ya Allah, rupa-rupanya bukan sakat masuk masjid saja harus syarat 2 dos. Harus ada maestro komplit 2 dos. Masuk ke rumah adik-beradik pun kalau tidak lengkap macam tu juga. Masuk ke masjid pun juga macam tu juga. Alhamdulillah. Masjid-masjid di Kedah masih bertoleransi lagi. Bagi masuk. Falsafatnya macam ni Tuan Imam, sahabat-sahabat semuanya. Bagi orang mudah masuk masjid, insyaAllah Allah akan bagi kita mudah masuk surga. Bagi mudah orang mendapatkan rahmat dan maghfirah, boleh jadi kita akan masuk surga bighairi hisab. Sebab karena kamu mentaisir memberikan kemudahan kepada orang ramai dalam kebajikan, kita menjadi miftahan lil khair, mighlaqan lisyarr, menjadi anak kunci pintu gerbang kepada segala kebaikan dan juga menjadi penutup kepada segala kemaksiatan dan kemungkaran. Hada wabillahi taufik. Tengok jam yang mana yang betul, beda-beda di jam. Jam situ terbalik rupa-rupanya. Itu jam tawaf tuh. Oh. Yang ini dah pukul 11, yang itu udah dekat. Yang situ 10.57. Oke lah kita ikut yang 10.57 itulah. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu. Jadi terima kasih Tuan Imam, Jiki, semuanya. Jemput kami untuk bertawassul pada pagi tadi itu dah 2 kali dan kita salawatan dan kita akan tutup juga dengan salawat tawassul kepada ashabi badrin. Mudah-mudahan mereka itu nanti akan menari, akan menonton kita untuk menuju Allah. Pasti dan pasti mereka daripada ahli syurga. Pasti dan pasti mereka telah dikenal oleh para malaikat. Sebab bersama mereka tidak kurang daripada 5.000 para malaikat. Pasti dan pasti Ridwan kenal dengan malaikat-malaikat ashabu badrin. Kita bertawassul kembali dengan ashabu badrin dan juga dengan mereka agar mereka berkenan untuk membawa kita masuk ke dalam surga bighairi hisab. Kenapa? Sebab karena dengan kita mencintai mereka, menyayangi mereka dan juga merindui mereka, dan kita dah tengok tadi pengorbanan yang mereka lakukan. Kalau baginda ajak mereka untuk menyeberang laut pun mereka akan ikut. Kemana saja Nabi kita bawa mereka akan pergi. Kami tidak akan menjadi pemerhati. Walakin izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan kembali bersalawat dan bertawassul dengan ahli Badar. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah mullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghumma bi ahlil badri ya Allah wa min ammi wa min ghumma ya ahlil badri ya Allah. Salatullah
salamullah ala ta'a rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Setengah menit setakat berkeseda aja. Kalau yang ikut melakukan, melantunkan doa dan kasidah Ashabi Badrin ini bersama Allah, tak tahu lupa nama. Sampai yang makan dengan kita pada masa di KL, pada masa di Uzbekistan, sisnya kalian tuh semangat pada masa salawat. Tengok tak? Kalau tak tengok, tapi tengoklah. Pusing, salatullah, salat, gitu tumbang dah. Nah ini dah, Siapa? Kasim. Allah, Bang Azri. Perempuan tuh. Ukur kiraah tuh. Hah? Syarifah Kasim. Ada. Bukan Syarifah. Itu Syarifah ini dah meninggal. Syarifah Fatimah, Masjid Darga tuh, Masjid di Citra tuh. Hah? Syarifah? Ada nama lagi? Syarifah? Kasim. Kasim. Bukan dengan Kasim tadi tuh. Syarifah Kasim. Syarifah Kasim. Kan? Syarifah Kasim ikut persembahan salatullah. Arab tuh atau orang Uzbek tuh. Masih boleh. Allah. Kamu tak pusing-pusing begitu. Salawatnya tu pun kedekat. Gimana Nabi kita tak marah pada masyarakat kita? Nabi kita kata keliru menuju jalan ke surga, ceramah setengah menit. Keliru, celaka secelaka-celakanya. Saat ketika nama aku disebut, dia tidak bersalawat kepadaku. Jadi salawat kepada Rasulullah kalau disuruh untuk melantunkan lagu sanjungan pujian kepada Raja, kalau tak ikut pun tak ada masalah. Tapi kalau pada waktu ada Thala al-Badru atau pada rayaan Maulid Rasul, jangan tidak ikut bersalawat. Tak kisah sorban kita besar kubah masjid, jubah kita lebarnya, masalah sampai boleh gajah masuk ke dalam situ sekalipun, tetap jangan sampai kita tidak bersalawat. Sebab kenapa? Sebab syafaat daripada baginda syafaat al-udma yang kita harapkan nanti pada hari pembalasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.